Selamat malam, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Jesslyn dengan NPM 2131021 dari kelas 1 Buma dengan jurusan Sistem Informasi. Dalam malam ini saya akan memberikan sebuah edukasi tentang mengulas sejarah dan keautentikan kitab suci Tipitaka. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kalian sudah biasa mendengar kitab suci dalam setiap agama. Kalian tahu gak kitab suci dalam agama Buddha itu apa? Dalam agama Buddha, kitab sucinya yang dipakai yaitu namanya kitab suci Tipitaka. Tipitaka ini sendiri berasal dari bahasa Pali yang dimana ti artinya 3, pitaka artinya keranjang. Jadi Tipitaka artinya 3 keranjang atau 3 kelompok. Dan secara definisi besar, kitab suci Tipitaka artinya kitab suci agama Buddha yang berisi ajaran-ajaran atau suta-suta agama Buddha dari Sang Buddha untuk umat-umat Buddha. Berikut saya akan menjelaskan sedikit sejarah ringkasan di mana munculnya sebuah kitab suci Tipitaka yang ada pada saat ini yang kita baca selama ini. Pertama-tama, kitab suci Tipitaka ini dari awalnya bermulai dari setelah Sang Buddha paribana pada tahun sekitar 543 sebelum Masehi. 3 bulan kemudian diadakan sidang agung Sangha atau Sangha Samaya. Dalam sidang agung ini diadakan 4 kali. Yang pertama kali namanya sidang agung 1 atau konsili 1. Untuk menghimpun ajaran Sang Buddha yang diajarkan kepada orang yang berlainan di tempat yang berlainan dalam waktu yang berlainan. Dan kedua, mengulang Dhamma dan Vinaya agar ajaran Sang Buddha tetap murni, kuat, melebihi ajaran-ajaran lainnya. Mahabhiksu Upali mengulang Vinaya dan Mahabhiksu Ananda mengulang Dhamma. Sidang ini muncullah Tipitaka yang kita pakai saat ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa analisis pendapat yang saya telah analisiskan selama beberapa hari ini, yaitu pertama, mengapa kita masih harus mengacu pada kitab suci Tipitaka? Karena dalam kitab suci Tipitaka inilah semua ajaran Sang Buddha ditulis dan disimpan. Maka sebagai siswa Sang Buddha sepatutnya mengacu pada Tipitaka dalam menjalankan kehidupan sehari-hari agar dapat memperoleh manfaat yang sesuai pula dengan yang ditunjukkan oleh Guru Agung di dalam Dhamma, memuat pedoman bagi siswa yang ingin memperoleh hal-hal yang masing-masing inginkan.
Selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan validitas atau keautentikan dan pentingnya memahami kerangka dan isi kitab suci Tipitaka. Banyak jumlah sutta tidak jarang membuat banyak orang yang meragukan validitasnya karena mengingat pada awal perkembangan Tipitaka dilestarikan secara turun-temurun secara lisan. Hal ini bisa dipahami karena kebanyakan orang menghafal jumlah sutta yang sebanyak itu merupakan hal yang tidak dimungkinkan. Keraguan tersebut dapat dijawab oleh adanya biku-biku pada zaman sekarang yang mampu melafalkan keseluruhan isi Tipitaka, bahkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait isi Tipitaka. Biku-biku tersebut dikenal dengan sebutan Tipitakajara. Pentingnya memahami kerangka dan isi kitab suci Tipitaka yaitu agar usaha pelafalan Tipitaka tidak lepas dari kesadaran akan pentingnya kita sebagai umat Buddha dalam semangat melestarikan ajaran-ajaran Sang Buddha. Selanjutnya saya akan menjelaskan dinamika dan tantangan kitab suci Tipitaka. Terdapat sebuah cerita menarik tentang saat konsili Sangha yang pertama, yaitu Biku Ananda diadili karena tidak menanyakan kepada Sang Buddha mengenai sila kecil apa saja yang boleh dihapus setelah Sang Buddha parinibbana. Sebelum parinibbana, Sang Buddha sempat memberitahukan kepada Biku Ananda bahwa terdapat sila-sila kecil di dalam Vinaya yang boleh dihapus. Akan tetapi karena kesedihannya akan sedih kondisi Sang Buddha yang akan parinibbana, Biku Ananda tidak menanyakan secara spesifik sila apa saja yang dimaksud. Untuk menjaga keutuhan Sangha, akhirnya Biku Mahakasapa memutuskan bahwa tidak ada sila di dalam Vinaya yang dihapus. Hal ini tidak lain demi menjaga kemurnian dari Tipitaka itu sendiri. Jika terdapat sila yang dihapus, tentu saja orang-orang tersebut akan berdebat mengenai sila mana saja yang akan dihapus dikarenakan perbedaan interpretasi Vinaya. Hingga saat ini tidak ada satupun Vinaya yang diubah maupun dihapus, karena tidak ada orang yang memiliki kewenangan untuk melakukannya. Melalui penelusuran lebih jauh mengenai sejarah-sejarah perkembangan Buddhisme, Anda diharapkan mampu memahami tantangan yang sudah pernah dialami oleh guru-guru besar Buddhis di masa lampau, dengan melandaskan bahwa wawasan tersebut bisa dilihat bahwa kedepannya Tipitaka pada khususnya dan ajaran Buddha pada umumnya akan menghadapi tantangan yang baru. Yang terakhir yaitu tentang esensi dan urgensi kitab suci Tipitaka untuk saat ini dan masa depan. Jumlah sutta yang begitu banyak membuat pembelajaran terhadap Tipitaka menjadi suatu pekerjaan yang cukup melelahkan. Jika Anda berusaha untuk membaca semua sutta yang Anda, tentu saja akan sangat banyak waktu dan energi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, Anda perlu memulai dari memahami kerangka penyusunan Tipitaka. Kemudian Anda bisa dengan mudah menentukan sutta mana saja sesuai dengan persoalan yang sedang dihadapi. Yaitu cara lainnya yaitu sesuai dengan persoalan yang sedang Anda hadapi. Dan cara lain yang kedua yaitu memulai dari sutta-sutta yang selama ini sudah terkenal dan sering dibabarkan oleh anggota Sangha kepada umat awam dalam berbagai kesempatan. Oke, sekian, terima kasih atas mendengar penjelasan yang saya berikan pada malam ini. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata dan ada kata lafal yang tidak jelas. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Namo Buddhaya.